Jadi sekolah ini sepertinya mirip dengan sekolah Juliet yang di Boston. Meja sudah dikelompokkan secara alami. Biasanya meja untuk anak-anak populer hanya diduduki oleh anak-anak populer. Dan tidak ada yang berani duduk di meja itu. Tapi inilah satu-satunya meja yang kosong saat ini. Juliet tidak ingin pergi dari meja ini. Sorry boys, aku tidak tahu ini meja kalian. Tapi karena hari ini aku yang duduk duluan di sini. Jadi hari ini, meja ini adalah mejaku, ucap Juliet mencoba mempertahankan meja ini. Semua orang terlihat kaget Juliet berkata seperti itu. Tapi Juliet tetap mengangkat dagunya tidak akan menarik ucapannya. Jack berkedip seolah dia kaget Juliet berkata seperti itu. Aaron menatap Juliet penasaran. Sedangkan Nick menatap Juliet serius. Matanya terlihat begitu tegas. Tatapan Nick tidak pernah lepas darinya. Tapi detik selanjutnya Juliet dapat melihat mata Nick berkilat tertarik. Seolah begitu terhibur dengan ucapan Juliet. Nick berjalan maju mendekati Juliet. Jadi kau berkata tetap ingin duduk di sini walaupun tahu ini bukan mejamu? Tanya Nick. Akhirnya lelaki ini berbicara. Sudah aku bilang. Aku yang duluan di sini jadi hari ini adalah mejaku, jawab Juliet belum menyerah. Juliet menatap Nick, begitu pula Nick. Lalu Juliet sadar tatapan Nick turun ke bibirnya. Hei, mataku di sini, seru Juliet. Tatapan Nick sekarang kembali ke mata Juliet. Aku tahu. Maaf, aku sulit berkonsentrasi jika berbicara dengan wanita secantik dirimu, jawab Nick dengan nada tenang. Walaupun kalimat Nick seperti lelaki penggoda, tetapi dari cara penyampaian Nick, dia terlihat bersungguh-sungguh dengan ucapannya. Mata tegasnya itu tidak pernah beralih sedikit pun dari Juliet. Astaga, bagaimana lelaki ini bisa berkata seperti itu kepada seorang wanita dengan wajah tenang? Dan tidak terlihat seperti lelaki penggoda yang menjijikan. Malah sebaliknya, Nick terlihat menjadi begitu misterius dan untouchable. Juliet begitu tenggelam dalam lamunannya. Sehingga dia tidak sadar kalau Nick sudah meletakkan nampannya di meja yang Juliet sedang duduki. Setelah itu Nick duduk di kursi seberang Juliet. Juliet berkedip sejenak tidak yakin apa yang terjadi. Tidak lama kemudian, Aaron dan Jack juga meletakkan nampannya di meja dan duduk. Aaron duduk di sebelah Nick sedangkan Jack duduk di sebelah Juliet. Apakah lelaki di depannya ini adalah Nicholas Richard yang Juliet kenal? Karena di memorinya teman kecilnya itu bukanlah lelaki yang tidak sopan seperti ini. Excuse me? Seru Juliet jengkel. Nick menatap Juliet. Apa kau ada masalah, my queen? Tanya Nick. Matanya berkilat geli menatap Juliet. Seolah lelaki ini senang melihat Juliet jengkel dan mencoba menantang Juliet. Juliet menarik napasnya. Mencoba sabar. Ia tidak boleh kehilangan kendali sekarang. Juliet menatap Nick yang saat ini sudah memakan makanannya. Tatapan Juliet begitu tajam. Nick sepertinya merasakan tatapan membunuh Juliet. Nick mengangkat kepalanya sehingga mata mereka bertemu sekarang. Keduanya saling bertatapan. Juliet terlalu memiliki harga diri yang tinggi untuk mengalihkan pandangannya dan terlihat seperti pengecut. Nick tersenyum miring terlihat begitu terhibur. Apa sepanjang makan siang kau akan melototiku? Bukan berarti aku memiliki masalah ditatapi olehmu. Tapi sepertinya Julieta Walton yang aku dengar selalu mengatakan apa yang dipikirkannya. Dan tidak akan pernah menahan omongannya. Sepertinya hanya rumor ya, seru Nick. Aaron dan Jack belum juga mengatakan sepatah kata pun di sebelah mereka. Juliet memberikan senyuman manis palsu ke Nick. Kau ingin aku mengatakan apa yang ada di pikiranku? Kau yakin kau siap dengan itu? Tanya Juliet. Oh, aku selalu siap, jawab Nick. Yang ada di pikiranku saat ini adalah aku kesal kau tiba-tiba duduk tanpa izin denganku yang sudah duduk di sini terlebih dahulu. Aku jadi ingin bertanya,
Apakah kau tidak pernah diajari sopan santun, Richard? Tanya Juliet. Seketika hening. Seolah semua yang mendengar ucapan Juliet itu sangat kaget dengan ucapan Juliet. Bahkan Juliet dapat merasakan kekagetan Aaron dan juga Jack. Tapi Juliet dapat melihat mata Nick berkilat dengan tertarik sambil tersenyum miring. Hanya kau yang berani berbicara denganku seperti itu, Juliet, jawab Nick. Akhirnya Nick menyebut nama Juliet. Oh, apa seharusnya aku takut? Tanya Juliet santai. Alis Nick terangkat ketika mendengar pertanyaan Juliet. Sepertinya kau belum mendengar rumor tentangku di sekolah ini, ya? Tanya Nick. Rumor apa? Jadi, belum dengar ya? Tanya Nick. Juliet bingung apa yang Nick bicarakan. Nick tiba-tiba bangun dari kursinya, sehingga Aaron dan Jack menoleh ke Nick. Kau mau kemana? Tanya Jack. Pindah meja, jawab Nick. Lalu Aaron dan Jack bangun dari kursinya sambil membawa nampan makanannya. Kau memberikan meja kita ke dia? Tanya Aaron sangat kaget seolah Nick sebelumnya belum pernah melakukan itu. Sekarang Nick kembali menatap Juliet. Nick berjalan mendekati Juliet, tiba-tiba tanpa izin. Nick mengambil tangan Juliet lalu mengecup punggung tangan Juliet seperti seorang pangeran. Senang bisa bertemu lagi denganmu, Juliet. Makan sianglah dengan tenang, aku akan pindah ke meja lain, ucap Nick. Juliet sangat kaget dengan aksi Nick yang begitu mendadak itu. Tunggu, apa itu artinya Nick mengingat dirinya? Juliet mendengar kantin semakin bising. Juliet mencoba melirik sekelilingnya. Dan astaga, semua orang tidak lagi menatap bersembunyi-bersembunyi, kali ini mereka menonton terang-terangan. Bahkan ada beberapa orang seperti sedang merekam kejadian ini dengan ponselnya. Di sisi lain, Paulina melihat semua kejadian itu. Nick mengecup punggung tangan Juliet. Mereka terlihat begitu dekat. Paulina menatap Juliet tajam dengan hawa membunuh. Oh, apa ini? Apa Nick menyukai Juliet? Bisik Larissa riang seolah tidak sabar menyebarkan gosip ini. Dengan cepat Shannon mencubit tangan Larissa. Larissa meringis kesakitan. Kenapa kau melakukan itu? Tanya Larissa jengkel. Diamlah Asataga, kau benar-benar tidak bisa membaca suasana, bisik Shannon kepada Larissa dengan pelan. Larissa melirik Paulina yang sejak tadi belum mengucapkan sepatah kata pun. Sejak awal aku memang tidak suka dengannya, dan sekarang aku mengerti kenapa aku tidak menyukainya. Jelas dia adalah serangga busuk yang mencoba mengambil Nick dariku, ucap Paulina. Tapi dari awal Nick bukan milikmu, bukan? Kau dan Nick tidak pernah berpacaran, jawab Larissa dengan polos. Shannon memijat keningnya mendengar ucapan polos Larissa. Paulina menatap tajam Larissa. Dan Larissa langsung ingat kesalahannya. Benar, dan akan aku usir semua serangga-serangga yang mendekati Nick, ucap Paulina. Larissa dan Shannon tersenyum mengerti apa maksud Paulina. Juliet tidak bisa melupakan kejadian kemarin. Setelah Nick berkata seperti itu, Nick langsung pergi dari kantin bersama kedua temannya dan semuanya kembali normal. Dan hari ini adalah hari kedua Juliet bersekolah di Horaceman School. Tapi Juliet belum tahu apa-apa mengenai sekolah barunya ini selain gosip-gosip yang ia dengar dari Larissa. Karena Juliet memang belum memiliki teman. Akhirnya saat ini Juliet sedang di taman sekolahnya mencoba menelpon sahabatnya yang berada di Boston. Hey J, kenapa kau menelponku pagi-pagi seperti ini? Seru Gina dari seberang telpon. Karena aku ingin mengobrol dengan seorang, jawab Juliet. Lalu Juliet mendengar suara terkesiap Gina. Siapa kau? Apa kau adalah Julieta Walton yang aku kenal? Julieta Walton yang disukai semua orang. Seru Gina dengan nada kaget dramatis. Juliet terkekeh sambil memutarkan bola matanya. Tapi sepertinya orang-orang di sekolah baruku tidak mudah bersosialisasi.
Apa maksudmu mereka semua adalah kutu buku? Tanya Gina bingung. Bukan, tapi aku merasa mereka seperti takut denganku entah kenapa, jawab Juliet. Mungkin kau terlihat begitu untouchable, atau mereka takut dengan kecantikanmu, seru Gina santai. Jangan bercanda, Gina, seru Juliet. Tapi sungguh, pertama kali melihatmu, aku seperti melihat putri dari kerajaan. Kau terlihat begitu tak tersentuh, ucap Gina bersungguh-sungguh. Tapi sepertinya bukan itu masalah yang sesungguhnya, tambah Gina. Benar, aku tidak tahu apapun mengenai sekolah ini dan aku tidak memiliki semangat untuk mengetahuinya. Aku sedang mencari cara untuk kembali ke Boston, seru Juliet. Juliet, bukan aku tidak ingin kau kembali ke sini. Tapi kita beberapa bulan lagi akan lulus dari sekolah menengah atas, jadi menurutku tidak perlu. Nikmati saja sekolah barumu, aku berjanji akan sering berteleponan denganmu. Atau bahkan aku akan mengunjungimu ke sana jika perlu, ucap Gina. Juliet terkekeh, ia selalu merasa lebih baik jika sudah mengobrol dengan Gina. Gina adalah tipikal wanita populer yang tidak akan dibenci. Karena Gina begitu baik, dia tidak pernah melihat orang dari kekayaannya. Juliet banyak belajar hal positif dari Gina. Tapi yang Gina katakan benar juga. Sebentar lagi ia akan lulus. Sepertinya yang Juliet lakukan saat ini hanyalah bertahan di sini sampai lulus. Kalau begitu aku harus menuju kelas pertamaku, seru Juliet. Setelah Gina menjawab oke, ia memutuskan panggilannya. Juliet segera menuju kelas pertamanya. Sesampai di sana, guru belum datang, Juliet segera mencari kursi kosong. Juliet melihat Shannon di kursi paling belakang. Juliet memilih kursi kedua dari belakang di sebelah wanita berkacamata. Rambutnya menutupi wajahnya sehingga Juliet tidak bisa melihat wajahnya. Tidak lama kemudian Larissa masuk lalu ia berjalan ke bangkunya yang di sebelah Shannon. Ketika semua bangku hampir penuh, tiba-tiba Aaron, salah satu teman Nick masuk, tanpa memperdulikan guru sudah di depan. Aaron duduk di depan wanita berkacamata. "Morning Juliet," sapa Aaron. "Morning," jawab Juliet santai. Di sisi lain perempuan berkacamata di sebelahnya terlihat gugup. "Morning Emma," sapa Aaron pada perempuan berkacamata itu, sambil tersenyum manis. Emma hanya tersipu malu, ia menundukkan kepalanya. Setelah itu Aaron menghadap ke depan, Juliet mengangkat alisnya. Ia langsung dapat melihat kalau Emma ini menyukai Aaron. Tapi Juliet tidak begitu memperdulikannya. Setelah kelas selesai, tiba-tiba Larissa dan Shannon sudah berada di depannya. Tapi ternyata mereka tidak akan berbicara padanya, melainkan pada Emma. Jangan terlalu senang dulu karena Aaron menyapamu, bukan berarti dia menyukaimu. Ucap Shannon sambil menatap tajam Emma. Wanita seperti dirimu tidak pantas dengan lelaki seperti Aaron, dia milikku, tambah Shannon. Larissa seperti tidak peduli, ia membetulkan lipstiknya sambil menatap cermin di tangannya. Bilang saja kau cemburu, ucap Juliet tidak tahan. Ucapan Juliet itu membuat Shannon, Emma dan Larissa menoleh. Shannon menatap tajam Juliet. Sedangkan Juliet memberikan senyuman palsu kepada Shannon. Jangan ikut campur, seru Shannon tajam. Tidak, aku hanya menyatakan pendapatku, Shannon, jawab Juliet santai. Itu sama saja ikut campur, ucap Shannon dengan nada meninggi. Tapi aku juga setuju dengan Juliet, kau terlihat cemburu, seru Larissa dengan polos. Shannon sekarang menatap Larissa tidak percaya, seolah Larissa sudah mengkhianatinya. Hah? Aku cemburu dengan wanita seperti Emma. Kalian ingin membuatku ketawa, ya? Tanya Shannon tajam. Lalu ia meninggalkan kelas tanpa menunggu Larissa. Larissa dengan cepat mengejar Shannon. Juliet hanya memutar bola matanya. Juliet, panggil Emma. Juliet menoleh. Terima kasih, ucap Emma.
Tidak perlu, karena aku tidak membantumu, jawab Juliet. Emma tersenyum kecil. Tapi tetap terima kasih, ucap Emma pelan. Juliet mau tidak mau, membalas tersenyum kecil. Apa dia selalu seperti itu? Tanya Juliet akhirnya. Dia dan semua murid golongan biru, jawab Emma. Juliet langsung menoleh ke arah Emma. Golongan biru? Apa maksudnya itu? Tanya Juliet bingung. Emma berkedip seolah kaget Juliet bertanya hal seperti itu. Itu semacam istilah untuk status sosial di sini. 85% murid yang sekolah di sini golongan biru, yang berarti mereka berasal dari keluarga konglomerat dan terpandang. Sedangkan 15% muridnya adalah berada di golongan putih yang artinya mereka adalah dari keluarga tidak mampu tapi memasuki sekolah ini dengan prestasinya, jelas Emma. Juliet tidak mengetahui hal itu. Juliet ingin bertanya Emma di golongan. Tapi dari gaya bicara Emma sejak tadi, seolah mengatakan Emma bukan termasuk golongan biru. Lalu Juliet teringat mengenai rumor yang Nick katakan kemarin. Sepertinya Juliet bisa menanyakan hal itu ke Emma. Emma, apakah kau akan ke kantin? Tanya Juliet. Emma menatap Juliet sejenak sebelum menjawab. Iya, aku mau ke kantin. Bagaimana kalau kita ke kantin bersama? Tanya Juliet. Emma terlihat kaget. Apa tidak apa-apa? Tentu saja tidak apa-apa, ayo, jawab Juliet. Saat ini Juliet dan Emma sedang berjalan menuju kantin. Tanpa menunggu lagi Juliet langsung berkata, Emma, sebenarnya ada hal yang ingin aku tanyakan. Tanyakan saja, jawab Emma ramah. Apa kau tahu rumor apa mengenai Nicholas Richard? Tanya Juliet. Emma menatap Juliet sejenak sebelum menjawab. Apa maksudmu mengenai siapapun yang mencari masalah dengan Nick akan sengsara? Itu bukan rumor, itu memang kenyataan, jawab Emma. Apa maksudmu sengsara? Apa Nick melakukan bullying? Tanya Juliet. Tidak secara terang-terangan, tapi sejak dulu siapapun yang mencari masalah dengan Nick akan berakhir dikeluarkan sekolah atau keluarganya bangkrut. Orang yang mencari masalah dengan Nick akan selalu berakhir menyedihkan. Ada yang sampai depresi dan tidak ingin masuk sekolah lagi. Entah apa yang Nick lakukan padanya, jawab Emma. Juliet tidak bisa percaya mendengar semua itu. Karena Nicholas yang Juliet kenal tidak akan sejahat itu. Nicholas yang Juliet kenal ketika mereka masih kecil adalah lelaki periang yang ramah.